Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Kami menyambut Bapak Saudara yang ada dalam ruangan ini, selamat datang dan selamat beribadah. Kami juga menyambut Bapak Saudara yang menyaksikan melalui live streaming yang ada di rumah. Selamat datang dan selamat beribadah juga. Sebelum kita akan memulainya, apakah ada di antara saudara yang terkasih yang baru pertama kali hadir? Yang baru pertama kali hadir ibadah bersama-sama dengan kita? Nggak ada. Semuanya jemaat yang setia. Kita bersyukur Bapak Saudara karena hari ini kita boleh ibadah bersama-sama dan ini minggu terakhir bulan September. Tidak terasa, mulai dari bulan Maret kemarin, kita terus melewati COVID-19. Dan kita terus berharap bahwa Allah yang sama akan terus menolong dan menyertai kita. Dan tentunya jangan putus asa dan jangan hidup dalam ketakutan, karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mulai ibadah kita. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, beginilah firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan cercap yang berdenting. Pujilah Dia dengan cercap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di tengah-tengah ketakutan dunia yang sampai saat ini akan terus berjuang untuk melawan COVID-19. Tetapi kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai detik ini. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa karena kami boleh melewati beberapa bulan ini. Dan kami terus percaya dan berdoa bahwa Allah yang sama akan terus menyertai dan memelihara hidup kami. Bapa di surga, pagi hari ini biarlah ketika kami hadir dalam ruangan ini, baik maupun juga jemaat yang di rumah, biarlah kami boleh sungguh-sungguh memberikan hati dan jiwa kami untuk boleh datang menyembah Tuhan, untuk boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami, jiwa kami terfokus dan terarah hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah ketika kami menyelesaikan setiap ibadah kami akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan dan menjadi pribadi yang diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh terlibat pagi hari ini untuk boleh melayani Engkau. Baik itu WL Singers, pemain musik, operator LCD, sound system, tim multimedia, dan bahkan hamba-Mu yang menaburkan benih firman-Mu. Kami berdoa biarlah semuanya Tuhan urapi. Biarlah setiap kebenaran yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kami yang paling terdalam. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga kami akhiri nanti. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan kebaikannya, waktu demi waktu, hari demi hari, setiap musim berganti, kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita menyambut Tuhan, menyambut dengan pujian sukacita. Allah itu baik. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita pujikan dengan sukacita, dengan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Allah itu baik. Allah itu
kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya. dengan sudah kita katakan kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Dengan sukacita katakan, Allah itu baik, Dia sungguh baik bagi kita. Amin. Dia menunjukkan kasih setianya, Dia menyediakan yang kita perlu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian bagi Dia. Haleluya, dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita menyembah Dia. Ini adalah saat yang indah untuk kita datang kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita siap menerima firman Tuhan. Siap menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita. Saat indah, ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, Memandang wajahmu Yesus. memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku, Bawa daku terima kasih Yesus. dalam peluk, Kami merasakan pelukanmu Tuhan. menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Dengan segenap hati katakan, saat indahku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, Bawa daku
dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari kita memuji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Saat ini Mari kita datang kepada Dia. Mari kita memandang wajahnya yang penuh kemuliaan, menikmati hadirat Tuhan. menikmati Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasa Biarlah kekudusan-Mu Tuhan melingkupi hati kami. kekudusan-Mu Bapa, Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. dengan penuh hati, dengan penuh iman katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. menikmati kasih, Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kerinduan kami ya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan yang murni,
menikmati pemeliharaan Tuhan setiap waktu. Pagi ini berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Berkatilah setiap kami ya Bapa, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Di saat mereka mengikuti ibadah secara live streaming, biarlah kuasa Tuhan, Roh Tuhan menyertai setiap kami. Kami siap untuk diberkati. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini, sembunyikan di bawah kaki Tuhan. Dengan pengurapan Roh Kudus, boleh Engkau jadikan saluran berkat. Berbicaralah, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya. Pagi hari ini kita akan membuka kebenaran firman Allah sebagai ayat yang harus kita renungkan bersama. Tema khotbah pagi ini, orang percaya harus melayani. Yang diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai 12. Sekali lagi, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat tersebut. Bapak Ibu silahkan untuk menyimaknya. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 12 bunyinya demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema ataupun judul khotbah saya pagi ini adalah orang percaya harus melayani. Orang percaya harus melayani. Pertanyaannya kepada kita sekalian adalah, mengapa kita orang percaya harus melayani Tuhan? Bukankah yang melayani itu kebanyakan orang berpendapat bahwa pelayanan itu tugasnya pendeta, pelayanan itu tugasnya majelis gereja atau perancang gereja atau evangelis. Kebanyakan orang berpendapat seperti itu. Aku cukup menjadi anggota biasa, datang ke gereja, kemudian memberikan persembahan, mengikuti kegiatan, pulang, selesai. Tetapi mari kita melihat dari ayat-ayat yang barusan kita baca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa orang percaya harus melayani Tuhan? Yang pertama adalah sebagai bukti atas panggilan Tuhan. Ya, kalau kita mengacu kepada ayat firman Tuhan yang barusan kita baca adalah, ya,
Ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Paulus menulis surat ini kepada Timotius, mengingatkan kepada Timotius juga bahwa Timotius adalah orang yang percaya. Selain dia ada anak rohani Paulus, selain dia semenjak kecil sudah belajar firman Tuhan, ya, Timotius adalah orang yang sudah percaya Yesus, yang dipanggil seperti Paulus dipanggil. Dialah yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya Yesus semua diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita yang percaya Yesus melalui iman kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia itu, yang kita respon dengan iman. Dan kita dipanggil, tidak hanya diselamatkan sebagaimana Paulus dipanggil dalam panggilan kudus. Apa artinya dalam panggilan kudus? Yaitu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam rancangan ilahi yang yang kekal itu. Sehingga kita dibawa ke master plan Allah, selain menuju kepada kekekalan, tetapi kita diminta oleh Allah bersama-sama dengan orang percaya yang lain untuk melakukan sebuah tugas yang beberapa minggu yang lalu sudah saya khotbahkan. Melayani itu penugasan, melayani itu kepercayaan, melayani itu anugerah. Harusnya setiap kita orang percaya, siapapun yang sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meresponi ini bukan menjadi beban, meresponi ini bukan menjadi sebuah keterpaksaan, tapi justru meresponi dengan sukacita. Mengapa? Pertama, karena kita telah diselamatkan. Ketika kita telah diselamatkan, Allah menambahkan sebuah panggilan kepada orang percaya, yaitu sebuah pelayanan. Kalau di Efesus, ya, suruh melakukan perbuatan baik, dipanggil untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita tinggal menjalankan apa yang telah digariskan, apa yang telah ditentukan oleh Allah. Orang-orang percaya ya, dipanggil untuk melayani. Nah, Paulus membuktikan, menunjukkan posisinya sebagai orang yang dipanggil secara khusus. Nah, kita bisa melihat ya di dalam berikutnya, di situ dituliskan sebagai pemberita. Perhatikan baik-baik. Ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Apa artinya sebagai pemberita? Dipanggil untuk memberitakan Injil. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya punya tanggung jawab, punya tugas untuk memberitakan Injil, kabar baik. Siapapun kita, bagaimanapun caranya, beribu-ribu metode, beribu-ribu cara, tetapi yang disampaikan di dalam pemberitaan Injil hanya satu, yaitu tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentang kasih Allah kepada manusia berdosa. Saya punya teman belum lama ini, belum kira-kira baru 2-3 bulan ini, yang belajar sama saya, ya, ada di ruangan ini, tapi kemarin minggu tidak datang karena dia ikut pelayanan di daerah dengan misi. Ya, yes, he is pelayanan misi ke suku-suku. Baru cerita dengan saya, senang sekali. Mungkin dia baru pertama kali itu. Nah, padahal dia belum lama. Kalau boleh saya katakan bertobat belum lama ya, begitu kira-kira.
Karena saya tahu persis, saya bisa membimbing dia, saya boleh dikatakan seperti Paulus memuridkan dia. Dan dia cerita kepada saya, wah senang sekali bisa terlibat di dalam pemberitaan Injil. Ternyata dia menyadari bahwa tidak hanya pendeta saja, tidak hanya ketua PI, tidak hanya evangelis yang harus menyampaikan berita Injil. Semua orang yang sudah percaya, di pundaknya itu diberikan untuk dikerjakan, yaitu memberitakan Injil kepada siapapun yang belum menerima kabar baik itu. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku dipanggil sebagai seorang pemberita, dipanggil untuk memberitakan Injil. Yang kedua, dia dipanggil sebagai seorang rasul. Ya. Rasul. Tugasnya apa? Menjadi saksi. Sama saja juga memberitakan Injil, tetapi rasul itu mendapat panggilan khusus dari Tuhan. Ya, seperti 12 murid Yesus dipanggil. Paulus sendiri dipanggil secara langsung, akan dipakai oleh Allah menjadi pemberita. Dan ternyata Paulus luar biasa dipakai di dalam memberitakan Injil kemana saja. Lalu mungkin kita bertanya, lalu bagaimana Pak caranya memberitakan Injil? Sekali lagi, banyak metode pemberitaan itu. Banyak metode. Beritakan saja bagaimana setelah kita percaya Yesus, mengalami perubahan hidup, lalu sampaikan itu, bahwa Yesus yang berkuasa mengubah hidupku. Kalau orang yang kita kasih kesaksian, wah Pak saya ini udah penjudi ulung Pak, nggak mungkin saya bertobat. Mungkin kita pernah mengalami seperti itu, kita tinggal berkata sama, saya dulu juga seperti itu. Wah Pak saya terlalu nakal banget Pak, sudah terlalu gelap dosanya. Mungkin kita bisa bersama-sama, dulu saya juga seperti itu. Tetapi ketika saya menerima Yesus menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, hidupku diubahkan oleh kuasa Tuhan itu, dan sekarang aku menjadi seperti ini. Oh begitu ya Pak, lalu bagaimana caranya Pak? Bisa kemungkinan pakai dialog, bisa kemungkinan memakai komunikasi yang enak, tidak harus berdebat. Kita cukup memberitakan kebaikan Yesus, cukup memberitakan kasih setia Tuhan pada setiap orang yang berdosa. Karena dia telah mati di atas kayu salib, dikuburkan 3 hari, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, dan nanti akan kembali ke bumi, turun ke dunia menjemput orang-orang yang percaya. Itu yang perlu kita beritakan. Nah, Paulus dia sebagai seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Sampai ke Eropa, dia menyampaikan kebenaran firman. Kemudian sebagai guru, apa artinya sebagai guru? Adalah yang mengajarkan. Seorang yang mengajar, apa yang diajarkan? Tentunya Paulus mengajarkan kebenaran firman Allah kepada banyak orang dimanapun dia temui. Ini panggilan yang dilakukan, panggilan yang ditetapkan, panggilan yang diberikan kepada orang percaya. Dalam konteks ini kepada Paulus, dan Paulus mengingatkan, menasihati kepada Timotius, mereka dipanggil Tuhan. Kita orang percaya dipanggil Tuhan. Memberitakan Injil sebagai hal yang paling utama dan paling pertama. Mengapa? Nah, kalau saya tidak salah pendeta Artinus sudah menyampaikan, karena apa? Saat kedatangan Tuhan itu orang sudah tidak mau lagi mendengarkan apa? Kabar baik. Lebih memalingkan telinganya kepada dongeng-dongeng, cerita-cerita yang lucu. Kalau mendengarkan firman Allah seolah-olah telinganya itu sudah tidak sanggup. Tapi kalau mendengarkan dongeng, mendengar yang lucu-lucu, yang ketawa kayak badut, yang ketawa kayak pelawak, nah itu baru senang. Tapi ketika mendengarkan firman yang mengajar, menjadikan orang berubah, lalu menjadi pengikut Yesus yang militan, kadang orang gak suka itu. Apalagi kalau firman ini tajam dan melukai hati orang berdosa itu. Kadang-kadang tanggapannya, Bapak ini sengaja nembak saya ini. Saya tersinggung dengan firman Tuhan yang disampaikan.
Ya kalau kita merasa berdosa harus tersinggung. Justru tersinggung itulah bisa mendatangkan sebuah pertobatan. Yang kedua, mengapa orang percaya harus melayani Tuhan? Yang kedua, yaitu sebagai bukti bahwa kita ini meneladani Tuhan Yesus. Di Injil Matius 28 ayat 28 berbunyi demikian, di layar ada. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Perhatikan baik-baik, selama Yesus hidup di bumi, kira-kira 33 tahun. Dalam pelayanannya hari ke hari, apa yang Yesus lakukan? Tadi anak sekolah minggu ditanya, mujizat yang dilakukan Yesus apa? Katanya, oh, menjadikan air menjadi anggur, itu mujizat. Ada yang menjawab apa tadi? Membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati, kemudian membuat orang yang buta bisa melihat, dan lain sebagainya. Semua yang dikerjakan Tuhan Yesus saat hidupnya adalah untuk orang lain, untuk orang banyak. Orang lapar dikasih makan, orang sakit ditolong untuk sembuh, orang kerasukan setan diusir setannya. Ini kehidupan Yesus selama di bumi, memberikan dirinya untuk orang lain. Itulah sebabnya maka ayat firman Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetap melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pelayanan Yesus dengan pengorbanan diri, pelayanan Yesus dengan pengorbanan nyawa, pelayanan Yesus dengan pengorbanan segala-galanya, bukan untuk kepentingan diri, untuk kepentingan orang lain. Ini tuntutan kita ketika kita diminta Allah untuk melayani. Khususnya saya tekankan kepada anggota perancang yang baru. Bapak Ibu sekalian, dipilih oleh jemaat secara bebas, sesuai dengan pilihan jemaat itu sendiri. Dan saudara-saudara sudah terpilih dengan kepercayaan Tuhan melalui umat baptis di gereja ini. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan dengan gembala dan asisten gembala untuk melayani Tuhan dengan hati, melayani Tuhan dengan panggilan yang kudus, melayani Tuhan dengan sebuah pengabdian diri, melayani Tuhan dengan sepenuhnya, karena itu bukan beban, tetapi itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia. Itu adalah penugasan, itu adalah panggilan setiap kita. Mari kita jadi teladan terhadap jemaat yang kita layani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya tidak boleh melewatkan satu hal. Ini apa yang tidak boleh kita lewatkan? Meneladani Yesus. Ya. Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya, itu sudah dilakukan semua oleh Tuhan Yesus. Melayani orang lain. Bersusah-susah untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang saat Tuhan Yesus menolong orang lain, ada motivasi yang salah pun, Yesus tetap layani orang itu. Ingat enggak, 5.000 orang yang kelaparan itu, ya, ngejar-ngejar Yesus, mencari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus melakukan mujizat. Karena ada berkat, ada makan, perutnya dikenyangkan. Ya. Setelah mereka kenyang, perutnya kenyang, mereka pergi menjadi pengikut Kristus yang setia enggak? Enggak.
Saat mencari Yesus hanya mencari mujizat, saat mencari Yesus hanya mencari kesembuhan, saat mencari Yesus supaya perutnya kenyang saja. Ada enggak sih orang Kristen yang ingin menjadi Kristen, yang ingin menjadi pengikut Kristus tapi punya motivasi seperti itu? Barangkali ada, karena di dalam Alkitab juga ada yang motivasinya tidak benar. Nah, oleh karenanya maka saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita kembali kepada keteladanan Yesus, bahwa melayani tanpa motivasi, melayani tujuannya untuk kemuliaan Allah. Memberitakan Injil, melenyapkan penyakit, melenyapkan kelemahan serta membawa hidup dan kebenaran, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita tinggal mengikuti cara Tuhan Yesus itu. Mari kita melayani dengan hati yang tulus. Mari kita melayani dengan tekad yang bulat. Mari kita melayani dengan hati, karena kita dipanggil dan diberikan kepercayaan oleh jemaat. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, ataupun yang terakhir, mengapa orang percaya harus melayani? Sebagai bukti, tanda bahwa kita pengikut Kristus siap harus memikul salib dan mengikut Dia. Nah, Paulus lagi menulis kepada jemaat di Filipi, yang dia katakan bahwa kamu dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Sebab ayat Alkitab Filipi 1:29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mengapa Paulus sampaikan pada jemaat di Filipi seperti itu? Karena ketika seseorang yang dipanggil Tuhan mengalami penderitaan oleh karena pemberitaan Injil, itu adalah kasih karunia. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan penyertaan di dalam menghadapi semua tantangan di dalam pelayanannya. Makanya Paulus merasa penyertaan Tuhan itu menyatu benar dalam hidupnya. Karena memang hidup Paulus itu 100% dipersembahkan untuk Tuhan. Sampai dia berkomitmen, hidupku Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Jadi dia melabelkan hidupnya, menyatakan dirinya kalau aku hidup bukan untuk yang lain kecuali untuk satu, yaitu Kristus. Ketika aku harus mati dalam penderitaan, ketika aku harus mati, ketika aku harus dipenjara, ketika aku harus dibunuh misalnya, semuanya itu kukerjakan untuk Tuhan, itu keuntungan bagiku. Dan dia berkata, masa laluku sampah. Yang penting aku mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari sampai kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, kamu kalau menderita, kamu dikasih karunia tidak hanya untuk percaya. Percaya itu kasih karunia Allah, tapi ketika kamu menderita untuk Tuhan Yesus, itu adalah juga kasih karunia kamu. Maka kamu jangan pernah takut, jangan pernah gentar ketika kamu melayani dengan ketulusan hati, motivasi yang murni, dan kamu harus menderita. Beberapa kali selalu saya katakan, waktu saya melayani di Padang, kalau istri saya harus diludahi orang, karena mengikut dan melayani Yesus, ya itu resiko. Kalau saya khotbah harus diturunkan oleh polisi waktu itu, ya itu harus resiko. Sekalipun belum pernah dipenjara. Saudara, menjadi pelayan itu dituntut, melayani Tuhan itu dituntut mengorbankan sebuah pengorbanan. Apakah itu diri, apakah itu waktu, apakah itu uang, apakah itu tenaga, atau mungkin perasaan yang harus kita korbankan. Belum sampai nyawa, tapi kadang-kadang juga harus mengorbankan harga diri untuk melayani Tuhan. Dan ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus.
kadang-kadang harga itu nyesek juga di dada, ya. Kita sudah melayani, mungkin Bapak Ibu sudah melayani dengan lelah, ya. Nggak ada orang yang memuji, nggak ada orang yang mengajak salaman, nggak ada orang yang menghargai, masih juga dicela, masih juga dikritik. Anggaplah itu bonus dalam pelayanan. Dan ketika motivasi kita satu untuk Tuhan, kita tetap happy saja. Kita tidak harus terganggu oleh kerikil-kerikil itu. Ya, banyak orang mungkin mencari kelemahan kita, tetapi belajarlah kuat dan tabah. Karena apa? Upah kita besar di surga. Amin. Perancang yang baru, mari bersama-sama selama 2 tahun, ya, Bapak Ibu melayani Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolongmu dan akan memberkatimu. Saya akan memberikan ilustrasi, ya. Begini, bagaimana kita harus melayani Tuhan? Nah, ada 3 macam orang, ada tipe orang dalam pelayanan melayani Tuhan. Yang pertama, saya gambarkan seperti kayak bola biliar. Tahu bola biliar? Bulat, ditaruh di meja, dialasi karpet halus. Atau mungkin bludru atau apa. Lalu dia harus didorong. Tek, tek, tek. Ada juga orang punya tipe pelayanan seperti bola biliar. Harus didorong-dorong dulu. Dorong-dorong dulu. Dorong-dorong dulu. Dorong-dorong juga kadang-kadang nggak masuk. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu seperti perahu layar. Kata ilustrasi. Seperti perahu layar. Apa maksudnya seperti perahu layar, Pak Pendeta? Yaitu selalu di bawah angin. Ya. Ini ciri pelayan yang tidak berpendirian. Di bawah angin. Kalau temennya, kalau kelompok saya itu melayani, aku ikut melayanin. Ya. Kalau teman-temanku melayani, aku nggak mau melayani sendiri. Di bawah angin, pelayanan. Pelayanan di bawah angin. Nah, lalu yang ketiga, itu seperti putaran jarum di dinding itu, di belakang, di depan sana. Perhatikan baik-baik seperti jam dinding yang harus menjadi cita-cita kita, kerinduan kita sebagai seorang pelayan. Kenapa? Selalu konsisten. Jam itu selalu konsisten. Mau panas terik, mau awan tebal, hujan petir, dia konsisten. Pelan memang jarumnya itu, tek, 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 tapi terus dia berjalan. Dia menjadi berkat bagi orang. Saya pakai jam. Ibadah kita pakai jam. Sebelum tank jam 9 tadi, ya, persiapan sudah disiapkan. Begitu tank jam 9, pelayan Tuhan naik ke mimbar. Pakai jam, pakai waktu. Dan kita akan menyoroti jam itu dari segi konsistennya. Dia akan terus melakukan apa saja dalam situasi apapun. Di sini kita bisa belajar bagaimana kita melayani. Jadi bertanggung jawab seperti jarum jam yang terus berputar menjadi berkat bagi orang. Karena jam itu memberikan petunjuk. Oh, Pak Pendeta sudah mau selesai khotbahnya, ada petunjuk. Oh, kelewatan khotbahnya, ada petunjuk. Bapak Ibu, mari kita renungkan baik-baik. Seperti apakah kita bola biliar yang didosok-dosok, didorong-dorong, jangan aku jadi pelayan, aku nggak mau lagi, yang lain aja. Lah. Kalau dikasih mahkota kita bisa berebut loh. Siapa hadiah mau mahkota dari Tuhan Yesus? Saya Pak, berebut. Siapa mau pelayanan? Jangan aku yang lain aja. Betul nggak? Hampir seperti itu loh kita. Jangan juga ikut arus angin, set perahu layar. Kalau anginnya kenceng baru ngebut, kalau nggak kenceng. Tapi mari kita meneladani Tuhan Yesus yang melayani kita. Kita memiliki komitmen seperti jarum jam. Tetap berputar, tetap konsisten dalam situasi apapun. Ingat bahwa melayani Tuhan bukan pilihan.
yang hanya untuk mengisi waktu. Tetapi melayani Tuhan adalah sebuah kepercayaan, sebuah penugasan, sebuah panggilan yang mulia. Dari Tuhan Yesus. Mari kita sambut dan kita hidupi panggilan itu. Dan kita implementasikan dalam pelayanan di dunia ini kepada jemaat dan kepada orang-orang di luar jemaat kita. Mari kita mengucap syukur untuk panggilan ini. Jangan menggerutu, jangan menyesal. Jangan menghindar. Karena ini penugasan, karena ini panggilan. Dan kita tinggal meneladani Yesus Kristus. Dan kita tetap harus pikul salib, karena ada harga yang harus kita bayar. Ketika orang tidak menepuin tangan kita, ketika orang tidak menyalami kita, ketika orang tidak menghargai kita, marilah kita tetap melayani. Karena apa? Karena kita bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Tuhan. Terakhir yang mau saya sampaikan di situ adalah orang percaya melayani ada 3 poin tadi. Yang pertama, sebagai bukti atas panggilan Tuhan. Yang kedua, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ada bukti yang harus kita berikan, yaitu harga, dengan cara memikul salib. Yuk kita renungkan firman ini bersama-sama, dan kita mau melayani dengan setia, dengan komitmen. Khususnya, Panitia Perancang Gereja periode 2020-2022. Mari kita bersama-sama, bergandeng tangan, kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kita bangkit berdiri, dalam pujian ini akan mengantarkan kita dalam sebuah perenungan terhadap firman yang barusan kita dengar bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara berdoa melalui pujian ini. Hidup ini Renungkan pujian ini untuk memotivasi kita dalam melayani Tuhan bersama. Khususnya panitia perancang gereja. Jangan sia-siakan waktu saudara. Yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya, Bila
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan bagi setiap kami orang yang percaya kepada Engkau. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai murid-Mu, kami sebagai orang yang mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani Engkau. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan keteladanan pelayanan kepada setiap kami jemaat-Mu di gereja ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan batasan-batasan pelayanan di mana kami juga diperlukan untuk berkorban di dalam pelayanan itu. Karena melayani itu adalah tidak mudah. Kami boleh mengalami kekuatan hanya di dalam Yesus. Kami tidak sanggup melakukannya sendiri tanpa Engkau. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa untuk firman-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh sidang jemaat, baik yang ada di dalam ruangan ini dan di rumah masing-masing, seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah pagi ini, di dalam kota, di luar kota, diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur, dan kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan rangkaian acara kita, yaitu doa pelantikan pengurus perancang Gereja Baptis Indonesia Palembang periode 2020 sampai 2022. Sekali lagi, ya. Nanti nama-nama yang saya panggil mempersiapkan diri untuk maju ke depan. Ya. Kita akan mulai. Saudara-saudara, semua orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah dipanggil oleh Allah untuk hidup bersaksi dan melayani bagi kemuliaan Tuhan. Anggota-anggota gereja dipanggil untuk melayani menurut talenta masing-masing. Firman Tuhan yang melandasi doa untuk pengurus baru, saya akan membacakannya. Matius 20, 26b sampai 28 berbunyi, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Efesus 4 ayat 1 sampai 7 berbunyi, sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah
dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kolose 3:17 berbunyi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekarang saya akan memperkenalkan pengurus perancang Gereja Baptis Indonesia Palembang masa bakti tahun 2020 hingga tahun 2022. Pertama, ketua perancang adalah Pendeta Immanuel Ragiono, saya sendiri. Mohon maju ke depan Diakon Bejo Theophilus sebagai diakon. Mohon maju ke depan Diakon Bejo Theophilus sebagai diakon. Disusul berikutnya Bendahara Gereja Saudara Feni Delianto. Silakan untuk maju ke depan. Yang ketiga, penulis gereja Saudari Lorencia Agnes. Kelima, wali gereja Bapak Susanto Halim. Keenam, ketua organisasi sekolah minggu Saudari Mariati. Ketujuh, ketua organisasi Persekutuan Kaum Muda Baptis Saudari Esther Eka Pertiwi. Kedelapan, ketua organisasi Persekutuan Pria Baptis Indonesia Bapak Bayu Triwaskito. 9, ketua organisasi Persekutuan Wanita Baptis Indonesia Ibu Yanasari. Dan ketua pemberitaan Injil atau pekabaran Injil Pendeta Muda Artinus Telaumbanua. 11, ketua panitia keanggotaan Ibu Christine Kurniani. 12, ketua panitia sosial Ibu Ruth Emina. 13, ketua panitia inventaris Bapak Logimaso J. Pedro Sinaga. Ketua panitia acara Saudara Alvarius Robi Baptista. Ketua panitia musik Saudara Yusak Triwibowo. Ketua panitia personalia Bapak Haidi Sohar. Dan yang terakhir, ketua panitia keuangan Saudari Heni Yuliana. Bapak Ibu sekalian, seluruh panitia perancang periode 2020-2022 Saya akan membacakan ayat firman Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat lembaran terakhir. Dan nanti kita akan baca bersama-sama janji pengurus panitia perancang Gereja Baptis Indonesia Palembang periode 2020-2022. Saya akan awali dengan pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 26.
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Kita akan baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Kita akan baca secara bersama dengan serentak. 1, 2, 3. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Nya. Tuhan berkenan memanggil kami untuk melayani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Untuk itu, dengan pimpinan Roh Kudus di hadapan Tuhan dan sidang jemaat, kami berjanji. 1. Bersedia menjalankan tugas panggilan pelayanan berdasarkan firman Tuhan dengan setia, takut akan Tuhan, dan penuh tanggung jawab. 2. Bersedia bekerja sama dengan gembala sidang, panitia, dan organisasi lain dalam mewujudkan visi dan misi Gereja Baptis Indonesia Palembang. 3. Bersehati dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus guna mempertumbuhkan gereja baik secara kuantitas maupun kualitas rohani. 4. Bersedia mengembangkan karakter Kristus dan memiliki hati seorang hamba. 5. Bersedia menjadi teladan bagi jemaat dan lingkungan masyarakat dalam tutur kata dan perbuatan. Demikian janji ini kami sampaikan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Semua pengurus akan didoakan oleh Gembala Sidang. Kita akan berdoa, seluruh sidang jemaat akan mendukung di dalam doa untuk mendoakan pengurus perancang gereja kita yang baru. Kita doakan supaya Allah memberikan hikmat, Allah memberikan kuasa, Allah menganugerahkan karunia, kekuatan, dan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Apapun kendala dan tantangannya, mereka siap untuk menjalankan panggilan kudus, penugasan, dan kepercayaan dari Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Semua pengurus panitia perancang yang baru yang telah dipilih oleh jemaat dengan kepercayaan dan penugasan yang diberikan oleh Tuhan dan oleh jemaat kepadanya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, agar pengurus perancang yang baru ini boleh dipakai Tuhan melayani dengan kekuatan Tuhan sendiri. Kami mendoakan apapun yang menjadi tantangan dan kendala, mereka boleh melihat bagaimana tantangan dan kendala pelayanan Yesus, bagaimana tantangan dan ujian serta pencobaan yang dialami Paulus. Mereka boleh melihat dan meneladani, sehingga mereka tidak mudah undur, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Kami percaya bahwa banyak tantangan yang akan dihadapi, tetapi ketika kami menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Karena dalam kelemahanku lah kuasa-Mu menjadi sempurna. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan mulai detik ini Engkau memberikan pengurapan secara khusus, Engkau memberikan penyertaan secara totalitas, sehingga mereka boleh mengemban panggilan pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Biarlah berkat rahmat anugerah, kasih karunia, pemeliharaan penyertaan dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam pemeliharaan dan penyertaan Roh Kudus. Pemeliharaan itu menyertaimu saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri, akan diambil gambarnya terlebih dahulu. Boleh dibuka maskernya saat foto? Tolong senyum. Belum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada piagam penghargaan ataupun kepercayaan dari gereja untuk saudara-saudara. Bu Siska, istri saya, bisa menolong saya? Oke, ya. Saudari Yuliana, saudari Heni, terima kasih, selamat melayani Tuhan. Bapak Heidi Sohar, panitia personalia, selamat melayani Pak, Tuhan memberkati. Panitia musik, Saudara Yusa Triwibowo, selamat melayani. Panitia acara, Saudara Alvarius Robi, selamat melayani, Tuhan memberkati. Panitia inventaris, Bapak Pedro, selamat melayani. Panitia sosial, Ibu Ruth Emina, selamat melayani, Ibu, Tuhan memberkati. Panitia keanggotaan, Ibu Christine Kurniani, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Panitia PI, Pendeta Muda Artinus, selamat melayani, Tuhan memberkati, Pak. Ketua Organisasi WBI, Ibu Yana Sari, selamat melayani, Tuhan memberkati. Ketua Organisasi Pria, Bapak Bayu, selamat melayani Pak, Tuhan memberkati. Ketua Organisasi PKMB, Saudari Esther, selamat melayani, Tuhan memberkati. Ketua Organisasi Sekolah Minggu, Saudari Mariati, Tuhan memberkati. Bapak Susanto Halim sebagai wali gereja, Tuhan memberkati Pak. Penulis gereja Saudari Lorencia Agnes, selamat melayani. Ya. Bendara gereja Feni Delianto, selamat melayani, Tuhan memberkati. Diakon Bejo, selamat melayani Pak, Tuhan memberkati. Ya. Pendeta Immanuel Radiono, dengan istri saya mungkin bersama foto dulu, sini silahkan. Geser sedikit, dekat Pak Diakon Bejo.
Gimana pegangnya? Cukup. Mari silahkan Bapak Ibu sekalian kembali ke tempat duduk. Kita akan teruskan ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah menyaksikan pelantikan pengurus Perancang Gereja Baptis Indonesia Palembang periode 2020-2022. Sekarang saatnya kita akan melihat beberapa warta gereja. Ya. Silakan Bapak Ibu yang di rumah boleh menyimak di layar. Warta gereja yang pertama adalah ibadah minggu depan tanggal 4 Oktober 2020. Dilaksanakan secara langsung seperti ini dan juga secara live streaming. Dimulai pukul 9. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Artinus T. Lambanua. Kapasitas ruangan ini dengan protokol kesehatan maksimal 120. Jadi sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu sekalian yang masih di rumah, yang tetap sehat juga, silahkan untuk Bapak Ibu konfirmasi kehadiran datang ke gereja ini dengan Ibu Angel sebagai TU gereja. Ya, dibuka mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berikutnya, sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu secara online melalui channel-channel yang ada, yang Bapak Ibu lihat di layar kamera maupun di layar TV dan handphone saudara. Ya, di YouTube Gereja Baptis Indonesia Palembang, di Facebook Baptis Pertama Palembang, dan di Instagram Baptis Pertama Palembang. Persembahan persepuluhan Bapak Ibu sekalian, ya sekarang di dalam ruangan ini sudah ada amplop persembahan persepuluhan. Bapak Ibu bisa mengambilnya, yang di belakang sana warnanya kuning amplopnya ya. Kemudian yang persembahan biasa akan diletakkan di bangku Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui, bisa dikumpulkan dari keluarga masing-masing lalu dibawa ke gereja ya, diberikan kepada gereja melalui panitia keuangan. Juga bisa transfer melalui nomor rekening BCA yang tertera di layar kaca. Lanjut. Khusus persembahan dapat diberikan dengan scan barcode QRIS melalui aplikasi. Nah, di bawah ini ada aplikasi di handphone Bapak Ibu Saudara, ya, di laptop mungkin silahkan, ya. Atau dengan transfer melalui bank BCA. Di layar kaca sudah ada nomor rekening di BCA tersebut. Lanjut. Saya sebagai gembala sidang dan seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada pengurus perancang gereja periode 2020-2022. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Mohon kehadiran pengurus perancang gereja ya, yang lama dan yang baru untuk menghadiri rapat perdana pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 setelah selesai ibadah pagi. Tempat di ruang kelas samping gereja dengan agenda serah terima pelayanan dari anggota pengurus perancang yang lama kepada pengurus perancang yang baru dengan pengarahan dari gembala sidang dan tentunya tetap memakai protokol kesehatan yang ada. Lanjut.
Mengingat penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi, maka seluruh sidang jemaat terus selalu mentaati peraturan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ketika keluar rumah. Ya, kami bersyukur dalam ruangan ini semua pakai masker. Ya, Pak Pendeta saat menyampaikan pengumuman tidak, nanti kalau sudah selesai baru dipakai. Silakan, lanjut. Doa serentak setiap malam jam 21 atau jam 9 malam terus ya. Pokok-pokok doa Bapak Ibu bisa mengikuti. Kemudian kalau ada pokok doa yang baru atau ada permohonan pokok doa dari jemaat, boleh mengirimkan melalui grup masing-masing ya. Ada PBI, WBI, Sekolah Minggu, PKMB dan lain sebagainya. Ketika ada permohonan pokok doa supaya nanti bisa didoakan bersama-sama ya. Kita terbuka untuk mendoakan seluruh sidang jemaat. Dan pokok-pokok doa setiap malam telah di-share melalui grup WA jemaat. Gembala sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara kita. Yang pertama, 27 September Bapak Hendra Tandobala. Selamat berulang tahun dan Tuhan memberkati. Yang kedua, Saudara Yunike Karina Andriani. Selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Yang ketiga tanggal 30 September Ibu Lydia Eongimlan, Ibu Aling, ya, selamat berulang tahun, panjang umur Bu, dan Tuhan memberkati. Kamis 1 Oktober 2020 Ibu Teresia Emi, selamat berulang tahun Ibu Teresia, Tuhan memberkati. Dan Kamis tanggal 1 Oktober saudara kita, adik kita Hans Victor William, selamat ulang tahun. Dia sedang menempuh pendidikan di Australia. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Selamat berulang tahun dan tetap sehat selalu, Dek. Tanggal 2 Oktober Bapak Titus Soleman. Selamat ulang tahun Pak Titus, panjang umur Pak Soleman, panjang umur dan Tuhan memberkati. Jarang dipanggil Pak Titus ya. Kemudian tanggal 2 Oktober ya, Ibu Ruth Emina. Panjang umur Ibu dan Tuhan memberkati selalu. Tanggal 2 Oktober Saudara Yunike Nadia Carolina. Selamat berulang tahun Nadia. Dia sedang kuliah di Jakarta. Kita mendoakan dia. Tuhan memberkati. Jumat tanggal 2 Oktober Saudara Timotius Aryo Perdana Teja. Selamat ulang tahun Rio. Yang kemarin minggu lalu dia dibaptiskan. Sabtu 3 Oktober 2020 Ibu Elisa Nila Effendi. Selamat ulang tahun Ibu Elisa dan tetap sehat, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian acara ibadah pagi hari ini. Selesai kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, dan kita akan berdoa. Dan mari kita bersama-sama, kita tunduk kepala. Dan Bapak Ibu sekalian yang di rumah, kita akan berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena pelantikan pengurus yang baru telah berlangsung dengan baik. Kami mendoakan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan yang baru bagi mereka sekalian. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Biarlah Tuhan terus memberkati, memberikan panjang umur, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, dan menolong baik yang ada di kota ini maupun yang ada di luar kota maupun yang ada di luar negeri. Kiranya tangan Tuhan terulur dan memberkati mereka. Apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka gumuli, sukses sesuai dengan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, berkatilah bangsa ini, khususnya dalam penanganan COVID-19, supaya terus berangsur-angsur berkurang. Bahkan kami bersyukur pemerintah telah menyediakan vaksin dalam tahap akhir, dan kemungkinan Tuhan akhir tahun ini ataupun awal tahun akan dipergunakan bagi seluruh penduduk Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Kiranya semuanya ini boleh mengantisipasi bahkan mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintah yang ada dari pusat sampai daerah. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang punya pergumulan, mungkin ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan keuangan, pergumulan yang lain. Tuhan, mari tangan-Mu Engkau ulurkan dan berkatilah mereka sekalian sesuai dengan iman-Mu. Kami terus mendoakan pemulihan untuk Ibu Naria yang pasca operasi.
kiranya Tuhan terus juga memberikan kesembuhan secara totalitas sehingga boleh beraktivitas melayani Tuhan dan beribadah kembali. Juga saudara-saudara kami yang lain, jemaat mungkin ada yang sakit, Tuhan juga akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Akhirnya sebentar lagi kami akan mengakhiri untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun, menyertai dan memberkati kami. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah pikiran dan hatimu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah pemeliharaan Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sidang jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Dan jemaat yang di rumah kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.